berbicara tentang keyakinan. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, apa keyakinan yang dianut nenek moyang kita zaman dulu jauh sebelum agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, datang dan berkembang di Pulau Jawa? Mengapa agama Islam menjadi mayoritas di tanah Jawa pada khususnya? Banyak teori dan alasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun kali ini, mari kita bedah melalui sisi lain, dan semoga dapat memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Menurut kajian pustaka, dari beberapa ahli menyebutkan, sebagaimana keyakinan dalam Islam, di tanah Jawa sejak ratusan tahun yang lalu, sebelum keyakinan lain seperti Hindu, Buddha, maupun Islam datang di tanah Jawa. Telah ada satu keyakinan yang bercorak monoteisme, atau kepercayaan adanya entitas tunggal, yang tidak kasat mata, yang bersifat adikodrati, yang satu-satunya, dan layak untuk disembah. Yang mereka sebut dengan Sang Hyang Taya. Yang berarti suung atau kosong. Kosong bukan berarti tidak ada. Tan keno kinoyo ngopo. Yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan, tidak bisa digambarkan, maupun didekati oleh panca indera. Alias tidak bisa diapa-apakan dalam zatnya, dari sinilah kemudian muncul istilah kapitayan. Dalam kehidupan dunia, Sang Hyang Taya mengenalkan dirinya dengan pengejawantahan kekuatan dan kekuasaannya di alam ini, sebagai pribadi ilahi. Yang menjadi sumber segala sumber kehidupan, yang tergelar di alam semesta, yakni, pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat. Di dalam hal peribadatan, Kapitayan sudah mengenal adanya praktik-praktik laku yang berbeda, antara masyarakat awam, dan kalangan di atas awam, atau ruhanian, dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal, yang maha gaib. Bagi kalangan awam, Sang Hyang Tunggal diyakini bersifat gaib, maka, untuk memujanya, dibutuhkan berbagai sarana, yang bisa dijangkau alam pikiran manusia. Itu sebabnya, kalangan ini berkeyakinan, bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya. Sejatinya mempribadi dalam nama dan sifat, yang disebut tu atau tu, yang bermakna, daya gaib, yang bersifat adikodrati. Dengan pemahaman itulah, mereka juga yakin, segala sesuatu yang mempunyai nama tu atau tu memiliki daya gaib, dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, tak heran, bila pengikut ajaran Kapitayan pun meyakini, adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur nama, tu, atau to, seperti watu, tunggak, tugu, toya, topeng dan sebagainya. Maka, dalam melakukan pamujan kepada Sang Hyang Taya, mereka pun, biasanya menyediakan sesajen, berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, dan lain sebagainya, yang kesemuanya dianggap memiliki kekuatan magis. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam, dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat, untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung. Peribadatan para rohaniwan Kapitayan, berlangsung di suatu tempat, bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi 4, beratap tumpang dengan tutup atau lubang ceruk di dinding, sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang, menyembah Sang Hyang Taya di Sanggar itu, para rohaniawan Kapitayan, mengikuti aturan-aturan tertentu. Diawali dengan tulajek, atau berdiri tegak menghadap tutup, atau lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan, dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadikhet atau memegang keakuan diri pribadi. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul, atau membungkuk memandang ke bawah. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak, atau bersimpuh, dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir, dilakukan posisi tondem, atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tondem dalam waktu 1 jam lebih, rohaniwan Kapitayan, dengan segenap perasaan, berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya, yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Konon katanya, kepercayaan Kapitayan ini, dulu adalah keyakinan nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal, bukan animisme dan dinamisme.